Di atas puing-puing kota Gaza, asap tebal masih mengepul. Gedung-gedung bertingkat terakhir yang berdiri kini jadi sasaran bom Israel. Tragedi ini menguji hati nurani dunia dan PBB telah mengendus adanya tanda-tanda genosida dalam tiap operasi militer yang dilancarkan Israel. Dari laporan pakar PBB hingga temuan Komisi Penyelidikan Independen, terungkap pola operasi yang dinilai sengaja membuat Gaza tak layak huni. Dan inilah jejak hitam genosida Israel di Gaza. Sejumlah pakar HAM PBB menyebut apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar perang. Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese menyampaikan kepada Reuters bahwa Israel telah sengaja membuat kota Gaza tak dapat dihuni. Albanese menyebut upaya Israel itu dibuktikan melalui penggunaan senjata non-konvensional dan pengusiran paksa warga Palestina. Menurut Albanese, itu adalah langkah terakhir Israel sebelum benar-benar melakukan pembersihan etnis di wilayah Gaza. Tudingan Albanese itu sejalan dengan laporan setebal 72 halaman yang telah dirilis PBB. Melansir BBC pada 15 September 2025, laporan itu berisi sekumpulan bukti-bukti yang menunjukkan upaya genosida oleh Israel. PBB telah mengutip berbagai pernyataan para pemimpin Israel dan pola perilaku militer Israel sebagai bukti adanya niat genosida. Laporan itu disusun oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada 2021. Komisi itu beranggotakan 3 orang yang diketuai oleh mantan Kepala HAM PBB asal Afrika Selatan, Navi Pillay. Sementara 2 anggota lainnya adalah Chris Sidoti, pengacara HAM asal Australia, dan Milon Kotari, pakar perumahan dan hak atas tanah. Dalam laporan yang mereka susun, ditemukan bahwa Israel telah melakukan 4 dari 5 tindakan genosida yang ditetapkan oleh Konvensi Genosida tahun 1948. Berikut tindakan-tindakan Israel yang menunjukkan bahwa Tel Aviv sengaja melakukan genosida. Pertama, sengaja membunuh anggota kelompok dengan menyerang objek yang dilindungi, menargetkan warga sipil, dan membuat kondisi yang sengaja menyebabkan kematian. Kedua, menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok melalui serangan langsung, penganiayaan berat, pemindahan paksa, dan perusakan lingkungan. Ketiga, sengaja menciptakan kondisi yang bertujuan menghancurkan kelompok tertentu secara keseluruhan atau sebagian. Mulai dari menghancurkan tanah dan bangunan yang penting bagi warga Palestina, merusak dan memblokade akses layanan medis, hingga mengusir paksa warga Gaza. Israel juga memblokade masuknya bantuan kemanusiaan, air, listrik, dan bahan bakar. Tel Aviv juga terbukti melakukan kekerasan reproduksi dan membuat sebuah kondisi yang berdampak langsung pada anak-anak. Keempat, Israel terbukti melakukan langkah-langkah yang bertujuan mencegah kelahiran. Salah satunya dengan menyerang klinik fertilitas terbesar di Gaza pada Desember 2023 yang menyebabkan hancurnya 4.000 embrio dan 1.000 sampel sperma dan sel telur yang tak dibuahi. Akibat semua kekerasan Israel itu, 64.964 orang tewas per 16 September 2025 dan lebih dari 90% rumah rusak. Sistem layanan medis, air, sanitasi, dan kebersihan juga runtuh memaksa sebagian besar penduduk mengungsi berulang kali dalam situasi kelaparan parah. Laporan itu penting karena untuk memenuhi definisi hukum genosida berdasarkan Konvensi Genosida, harus juga ditetapkan bahwa pelaku melakukan salah satu tindakan itu dengan niat khusus. Dan temuan PBB itu jelas, Israel menunjukkan pola yang mengarah pada tuduhan genosida. Lebih peliknya, ribuan nyawa yang melayang di Gaza disebut bukan sekadar karena perang semata, tapi juga karena siasat Netanyahu untuk menyelamatkan karir politiknya. Apa maksudnya? Ketua Blok Demokrat di Knesset atau oposisi Israel, Yair Golan menyebut, segala kebijakan Netanyahu yang melanggengkan perang bertujuan untuk menyelamatkannya dari ancaman karir politiknya. Dengan perang yang terus berkobar, Netanyahu bisa menghindari pemilihan umum dini dan bisa tetap menjabat sebagai Perdana Menteri. Selain menghindari penggulingan dari jabatan Perdana Menteri,
Perang juga membuat Netanyahu terhindar dari penyelidikan dugaan korupsi yang menjeratnya. Contohnya pada Selasa lalu, Netanyahu seharusnya menghadiri sidang kasus tuduhan korupsi di pengadilan. Namun Netanyahu mangkir dan menggunakan peluncuran serangan darat di Gaza sebagai alasan untuk menghindari penyelidikan. Golan memaknai berbagai pernyataan Netanyahu itu seperti ini. Jejak hitam genosida di Gaza tak lagi bisa diabaikan. Dari temuan pakar PBB hingga laporan Komisi Independen, terpampang pola operasi yang memenuhi unsur-unsur genosida yang dilakukan Israel. Di saat yang sama, konflik ini tidak hanya membakar tanah Gaza, tapi juga memanaskan politik dalam negeri Israel. Netanyahu dituding tunggangi perang demi terhindar dari penyelidikan dugaan korupsi yang menjeratnya. Tujuannya tak lain untuk melanggengkan karir politiknya. Kira-kira bagaimana dunia akan bersikap usai bukti genosida Israel di Gaza dibongkar PBB? Apakah pengadilan internasional atau pihak berwenang kali ini bisa menjadikan bukti itu untuk menghentikan serangan Israel di Gaza dan menindak Netanyahu atas kejahatan perangnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.